menyaksikan sendiri anaknya memperoleh pemukulan oleh polisi moral di bagian kepala yang menyebabkan Masya Amini mengalami koma dan ditemukannya luka atau luka-luka lebam. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel aku, Adit Sidipi. Di beberapa minggu kali ini, jagat sosial media seperti Instagram, TikTok, Twitter sedang ramai memperbincangkan tentang kasus kematian gadis muda asal Iran yang bernama Masha Amini yang diduga mendapatkan sebuah kekerasan oleh polisi moral yang ada di Iran karena ia dianggap melanggar undang-undang tentang tata cara atau tata krama pemakaian hijab dan pemakaian baju yang ada di negara Iran. Dan kasus ini membuat publik geram karena banyak yang mengecam dan memprotes aksi polisi moral yang dianggap melecehkan atau merebut hak-hak wanita yang ada di negara Iran. Jadi banyak dari netizen dari seluruh belahan dunia melakukan aksi protes dan demo seperti mencukur rambut, membakar ban, aksi untuk mencopot hijab. Dan hal itu dilakukan untuk memprotes dan untuk menuntut pengusutan atas kematian Masha Amini yang dianggap tidak wajar. Jadi semua menyuarakan aspirasinya, semua menggunakan hashtag Justice for Masha Amini. Jadi gimana sih kronologi kasus yang menimpa gadis cantik asal Iran yang bernama Masha Amini? Jadi kita simak. Ini kasus yang menjadi headline di beberapa jagat sosial media, yaitu kasus meninggalnya gadis Iran yang bernama Masha Amini. Yang membuat publik geram yaitu pihak kepolisian, polisi moral yang ada di Iran diduga menutupi sesuatu atau menutupi suatu fakta dari kematian seorang Masha Amini. Dan banyak yang menduga polisi Iran atau polisi moral ini melakukan suatu kekerasan kepada Masha Amini karena sebelum ia ditangkap ia masih dalam kondisi baik-baik saja dan 3 hari kemudian ia dinyatakan meninggal dunia. Tetapi mereka mempunyai alibi-alibi yang membuat kemarahan atau membuat sebuah cerita yang membuat publik di seluruh dunia menjadi geram. Jadi seperti yang kita ketahui, negara Iran atau yang dulunya negara yang sangat familiar disebut negara Persia ini adalah negara yang mayoritas beragama Muslim di kawasan Asia Barat. Jadi negara Iran ini dulunya dipimpin oleh seorang raja Iran yang bernama Muhammad Reza Pahlavi sejak tanggal 16 September tahun 1941. Sebelum kekuasaannya digulingkan oleh pemerintahan revolusi oleh Shah Ayatullah Ruhollah Khomeini. Agak susah ya. Jadi sebelum pemerintahan Raja Muhammad Reza Pahlavi ini digulingkan oleh pemerintahan revolusi Ayatullah Ruhollah Khomeini pada tahun 1979, masih banyak perempuan dengan berpakaian mini dan berpakaian modern ala budaya barat karena Muhammad Reza Pahlavi ini, raja dari Iran ini, sangat pro dengan kebudayaan barat. Bahkan istrinya pun masih
menggunakan pakaian ala kebudayaan barat. Hingga undang-undang atau peraturan yang tadinya sangat luas berubah setelah pendirian Republik Islam oleh Ayatullah Ruhollah Khomeini. Jadi undang-undang ini yang melindungi hak-hak perempuan mulai dicabut, dan hal itu memicu demonstrasi besar-besaran, demonstrasi anti hijab untuk pertama kalinya. Dan mulailah dibentuknya aparat unit polisi patroli panduan atau polisi moral atau disebut Gas Irsyad. Dan orang lebih familiar dengan nama polisi moral. Jadi polisi moral ini mempunyai kewenangan untuk menahan warga yang dianggap berpakaian secara tidak pantas. Jadi kalau berpakaian yang bukan pakaian yang longgar atau kayak pakai khimar, mereka akan ditangkap dan dijatuhi hukuman tahanan atau denda. Peraturan di undang-undang ini. Jadi menurut peraturan, pakaian yang pantas adalah pakaian yang longgar seperti gamis dengan khimar yang besar. Jadi kalau pakaian-pakaian seperti kita ini dianggap melanggar aturan atau mereka menyebutnya dengan sebuah ketelanjangannya. Jadi kita ke kronologi ke kasus meninggalnya Mahsa Amini. Jadi Mahsa Amini adalah wanita Iran yang berasal dari pinggiran kota Kurdi yang ada di Iran, yang berusia 22 tahun, dan pada tanggal 13 September tahun 2022 ia ditangkap oleh polisi moral di daerah Teheran, dan ia dimasukkan ke dalam sebuah mobil dan ia pun ditahan. Dan menurut hukum undang-undang Syiah atau hukum Islam, perempuan Islam atau perempuan Muslim diwajibkan menggunakan hijab dan menggunakan baju yang menutupi aurat. Setelah Mahsa Amini ditangkap, beberapa hari kemudian, tepatnya 3 hari setelah penangkapan, Mahsa Amini dinyatakan meninggal dunia sebelum ia mengalami koma di rumah sakit. Dan pihak rumah sakit dan pihak kepolisian menyebutkan bahwa meninggalnya Mahsa Amini dikarenakan karena Mahsa Amini mengalami serangan jantung. Dan yang membuat publik geram, kesaksian dari ayah Mahsa Amini bahwa Mahsa Amini tidak pernah mempunyai riwayat penyakit jantung atau riwayat penyakit apapun sebelumnya. Jadi ada hal yang tidak wajar dalam kematian Mahsa Amini. Bahkan ayahnya bersaksi bahwa Mahsa Amini sempat mengalami pemukulan di bagian kepala saat ia dimasukkan ke dalam mobil sebelum ia ditahan oleh polisi moral. Dan hal yang membuat publik geram, kesaksian dari ayah korban, yaitu ayah dari Mahsa Amini, dan kesaksian dari polisi dan juga berita yang tersebar di televisi itu sangat kontradiksi, sangat berbeda dari fakta yang ada di lapangan. Ayah Amini menyaksikan sendiri anaknya memperoleh pemukulan oleh polisi moral di bagian kepala yang menyebabkan Mahsa Amini mengalami koma dan ditemukannya luka atau luka-luka lebam di area tubuhnya sebelum ia dinyatakan meninggal dunia. Dan publik percaya bahwa sebelum kematian Mahsa Amini ia mengalami sebuah kekerasan oleh polisi moral, mengalami kekerasan dan penganiayaan oleh kepolisian moral itu. Dan yang membuat publik mengecam aksi dari kepolisian moral ini, ia melakukan kekerasan atau pelecehan terhadap wanita di Iran dalam menggunakan hijab atau berpakaian. Jadi seiring menyebarnya berita dan banyak hashtag yang menggunakan hashtag Justice for Mahsa Amini, jadi aksi demo besar-besaran menentang dan menolak kebijakan-kebijakan yang berada di negara Iran. Di banyak, bahkan demo-demo besar-besaran ini memakan korban jiwa dari berbagai belahan dunia. Banyak yang mengecam aksi dari kepolisian moral ini sendiri, ya. Dan mereka melakukan aksinya seperti memotong rambut, mencukur, melepas hijab,
karena para wanita Iran ini menganggap peraturan yang ada di negara Iran sangat membuat kebebasan wanita Iran ini terkekang ya. Jadi mereka nggak punya kebebasan, mereka terkekang dengan tidak mempunyai kebebasan untuk berpakaian atau berhijab, dan mereka dipaksa, harga diri atau hak mereka dipaksa untuk menuruti peraturan-peraturan yang sangat ketat ya, yang dianggap melanggar norma ya untuk sebagian wanita yang ada di Iran. Jadi bahkan saking besarnya aksi demonstrasi atau protes yang dilakukan netizen dari berbagai belahan dunia atas tindakan yang dilakukan oleh polisi moral dan kecaman-kecaman pihak pemerintah Iran sampai memblokir beberapa sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok, dan lainnya supaya berita ini tidak tersebar gitu ya. Dan mereka, orang-orang percaya bahwa mereka sengaja menutupi atau membuat cerita atau menutupi sebuah fakta tentang hal yang terjadi tentang krisis yang terjadi, krisis moral yang terjadi di negara Iran. Dan Presiden Iran pun pada akhirnya mengeluarkan suatu statement bahwa ia akan berjanji mengusut tuntas sampai tuntas kasus kematian Mahsa Amini yang dianggap tidak wajar. Bahkan ia pun berjanji kepada kedua orang tua Mahsa Amini. Jadi semoga kejadian ini dapat dipetik dari sebuah pelajaran yang sangat berharga. Jadi itulah tadi kisah atau kasus dari seorang Mahsa Amini, gadis Iran yang meninggal dunia karena ia dianggap melanggar peraturan tentang undang-undang pemakaian hijab yang ada di negara Iran. Jadi gimana ini kalau menurut kalian, Indonesia, apakah kalian setuju kalau Indonesia diterapkan oleh hal itu? Aku kurang setuju ya. Jadi kalau kita yang berpakaian kayak gini pasti ditangkap oleh pihak kepolisian. Jadi semoga kasus dari Mahsa Amini ini segera mendapatkan titik terang dan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya untuk almarhumah Mahsa Amini. Ini begitulah kasus yang sedang viral saat ini. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen hanya di channel aku Abis Creepy Zone. Sampai jumpa.